Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para pendengar dan penonton podcast kami sekalian. Jadi sore ini kita akan membahas tentang politik talk, menatap masa depan Gayo ya, Tritura Gayo. Nah, sore hari ini saya Aida Munawarah akan memandu acara kita hari ini, dan saya tidak sendiri teman-teman. Jadi hari ini sudah hadir bersama kita Bang Zamzam Mubarak. Ya. Nah, gimana kabarnya Bang hari ini? Alhamdulillah Aida. Ya, alhamdulillah. Dan teman-teman, Bang Zamzam Mubarak ini sepertinya memang sudah tidak asing lagi ya di telinga, dan sudah tidak asing lagi di halayak umum terkait dengan beberapa isu daerah yang sering kali beliau angkat ke media melalui beberapa tulisan dan sebagainya seperti itu ya. Dan mungkin sedikit kami sampaikan bahwa Bang Zamzam Mubarak ini merupakan direktur dari Linge Antara Institute. Nah, sebelumnya Bang, kami sebenarnya baru beberapa kali mendengar tentang Linge Antara Institute ini. Jadi Linge Antara Institute ini sebenarnya apa sih Bang, dan dari mana latar belakang munculnya Linge Antara Institute ini? Baik Aida, Linge Antara Institute ini sebuah lembaga swadaya yang berdiri tahun 2009 yang memfokuskan diri terhadap pengembangan sumber daya strategis. Jadi isu-isu tentang pengembangan sumber daya manusia, pengembangan sumber daya alam ini menjadi perhatian kita dari sejak 15 tahun yang lalu begitu. Jadi kita betul-betul fokus terhadap persoalan ini, dan mungkin nanti akan kita dalami dalam masa depan karena berangkat dari sini juga sebenarnya begitu. Siap. Oke, itu dia teman-teman terkait dengan Linge Antara Institute, dan memang Bang Zamzam Mubarak ini sendiri yang mendirikannya Bang. Ya, bersama teman-teman. Siap. Oke, bicara tentang isu kedaerahan nih Bang. Nah, mungkin beberapa waktu lalu kita ada dengar nih Tritura Gayo. Itu sebenarnya apa sih Bang? Bisa dijelaskan? Saat itu kita pas momentumnya pas detik-detik akhir jabatan dari Bupati Sabela ya, muncul tuntutan ini, dan tuntutannya langsung disampaikan saat itu bersama-sama dengan teman-teman dari kami Aceh Tengah. Kebetulan ada saudara Rizal juga saat itu langsung menyampaikan ke Dewan. Ini sebuah bentuk kegelisahan dan sebuah bentuk keprihatinan terhadap kondisi 5 tahun terakhir pemerintahan yang berjalan saat itu. Sekarang sudah masuk ke pemerintahan baru PJ ya, dipimpin oleh Pak Mirjuan. Kenapa kita sampaikan Tritura? Tritura ini berarti Tri itu 3, Tura itu tuntutan rakyat. Jadi 3 tuntutan rakyat gitu. Poin pertama, tuntaskan masalah korupsi. Yang kedua, pemulihan ekonomi. Yang ketiga, untuk memproses secara dewan. Ada 2 dewan yang bermasalah secara kode etik, dan ini yang menjadi pertanyaan kita hari ini, apakah DPRK Aceh Tengah masih terhormat? Ini perlu kita uji, dan ujian ini sudah kita sampaikan kepada Dewan terhadap laporan kita, dan alhamdulillah juga sampai sekarang Dewan belum menyikapi laporan itu. Apakah diterima atau ditolak, itu masih mengambang. Apa persoalannya? Teman-teman kami bisa mencermati apa yang terjadi di daerah hari ini. Dan menariknya juga hari ini, Tritura disampaikan di Desember yang lalu, dan efeknya juga terjadi hari ini kan. Demo-demo dari tenaga kesehatan, aparatur kampung, belum lagi yang lainnya bermasalah, berdampak terhadap terjadinya defisit. Nah, Tritura Gayo, kami beserta Barisan Rakyat saat itu menyampaikan ada kegelisahan kondisi daerah, persoalan ekonomi, dan persoalan kesejahteraan pegawai aparatur kampung terganggu. Dan ini secara fakta dan secara objektif sudah disampaikan ke Dewan, dan persoalan itu terkonfirmasi terhadap kejadian yang
beruntut hari ini kan, mulai dari demo kepala desa, demo tenaga kesehatan, demo dari aparatur guru nggak salah, terganggu persoalan pendapatan dan terganggu persoalan keuangan daerah yang posisinya sangat memprihatinkan, defisit sekitar 65 miliar lebih kurang. Ini hadiah yang diberikan pemerintahan sebelumnya. Ini hadiah dari pemerintahan Bupati Sabela Abu Bakar. Kalau kita tarik ke belakang, sekitar 15 tahun terakhir ini pemerintahan yang memang terburuk. Pemerintahan seharusnya memberikan hadiah kepada rakyatnya, tapi justru di akhir jabatannya memberikan beban kepada rakyatnya dengan defisit, dan ini menjadi hutang yang belum terbayarkan sampai hari ini. Begitu. Mungkin sangat menarik ketika membahas tentang Tritura Gayo ini ya. Jadi ada memang ada 3 tadi ya Bang disampaikan, hanya dikatakan Tritura, 3 tuntutan rakyat. Ya. 3 tuntutan rakyat ini, yang pertama tadi kan terkait dengan korupsi nih Bang. Ya. Kemudian yang kedua tentang percepatan pemulihan ekonomi dan tentang penindaklanjutan terkait dengan pelanggaran kode etik yang diduga dilakukan oleh beberapa ada 2 anggota DPRK seperti itu. Nah, yang menjadi pertanyaan kami mungkin yang sebagai masyarakat awam nih Bang kan, apakah memang Tritura ini yang menjadi permasalahan paling krusial gitu? Kenapa harus yang 3 ini yang dibahas? Atau sebenarnya kan kalau kita bahas itu mungkin banyak permasalahan di Tanah Gayo, tapi kenapa harus yang 3 ini yang menjadi fokus kita gitu? Apa yang menjadi latar belakangnya seperti itu? Ya, kalau dikatakan ini menjadi persoalan utama di antara persoalan besar, ini menjadi salah satu di antara persoalan besar yang terjadi. Persoalan ekonomi, saya kira ini menjadi persoalan utama Aceh Tengah hari ini. Aceh Tengah punya sumber daya alam yang sangat luar biasa. Eda hari ini ada di belakang Sungai Pesangan, hulunya ada Danau Laut Tawar. Inilah potensi sumber daya alam kita, salah satunya. Dan juga ada pohon pinus, ya kan begitu. Dan pengelolaan sumber daya alam ini hari ini belum berdampak terhadap kesejahteraan rakyat. Ada persoalan-persoalan dalam tanda kutip permainan gelap. Ada pengelolaan sumber daya alam yang bocor, yang tidak berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat dan tidak berdampak langsung terhadap pendapatan daerah. Dan persoalan selanjutnya adalah sampai kapan Aceh Tengah tidak dikelola secara profesional. Hari ini Aida sudah tahu Aceh Tengah hari ini menjadi titik persoalannya persoalan ekonomi, dan persoalan ini sudah menjadi perhatian kita semua. Terganggunya pendapatan daerah. Kenapa terganggu? Dari sisi pendapatan ada persoalan, di sisi pengeluaran diduga ada perilaku korupsi. Dan ini berbanding lurus terhadap kejadian hari ini. Pendapatannya bermasalah, ada persoalan-persoalan yang gelap-gelap. Di pengeluarannya terindikasi ada korupsi, dan ini sudah terpublikasikan di media kan. Saat itu ada oknum masyarakat yang menyampaikan ternyata Bupati menerima fee yang nggak diproses secara hukum, dan ini saya kira butuh perhatian kita semua, dan mahasiswa sebagai fungsi kontrol harus memainkan peran yang harus strategis begitu. Dan alhamdulillah saya melihat di antara persoalan saat itu kami konsisten dalam memperjuangkan aspirasi rakyat. Saat itu gerakan mahasiswa sangat pragmatis terhadap mendukung masalah PJ, tapi kami posisinya mengambil posisi fungsi kontrol. Kan situ ada persoalan ya, ada persoalan PJ harus putra daerah, PJ harus begana begini, tapi kami tidak pengaruh dengan persoalan dukung-mendukung ini, tapi berangkat dari persoalan kondisi objektif daerah.
Dan selanjutnya Aida, saya melihat dari gerakan mahasiswa hari ini, kami sedikit banyak bisa diharapkan. Dan mungkin apakah kami tidak dapat hibah di daerah sehingga kami masih kritis? Apakah lembaga lain yang sudah mendapatkan hibah sehingga mereka tidak kritis? Ini saya kira perlu dikoreksi, perlu kita uji bersama-sama begitu. Ya. Oke, mungkin nanti itu untuk pertanyaan untuk untuk podcast selanjutnya ya, untuk ketua kami tentunya yang akan menjawab hal ini. Dan melihat dari kondisi saat ini, Bang, apakah memang menurut Abang sendiri nih, apakah dengan mengkritisi secara media, kemudian aksi yang dilakukan oleh mahasiswa menjadi solusi dari seluruh permasalahan ini, atau ada solusi lain yang Abang tawarkan untuk hari ini? Sebagai masyarakat, kita sebagai warga negara punya kewajiban, punya hak untuk mengkritisi penyelenggaraan pemerintahan. Solusi itu sebenarnya ini menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, menjadi tanggung jawab dari anggota dewan kita untuk bekerja mencari solusi. Kalau kita mencari solusi, yang menjadi persoalan sejauh mana kewenangan kita menyelesaikan masalah ini dan sejauh mana solusi kita itu bisa dilaksanakan. Saya kira tugas untuk mencari solusi ini tugasnya bupati, tugasnya dewan. Tugas kita adalah memberikan pikiran-pikiran kritis supaya ada stimulus sebagai rangsangan kepada mereka untuk mendapatkan solusi terbaik untuk penataan daerah ini. Begitu, Eda. Jadi itu Bang ya, jadi mungkin untuk selanjutnya yang terakhir yang ingin kami tanyakan terkait dengan sudah sejauh mana evaluasi dari hasil usaha yang sudah dilakukan melalui aksi, kemudian kemudian dengan kritik-kritik yang sudah ada, itu pemerintah sampai saat ini sudah melakukan apa gitu kalau yang Abang tahu, atau memang sama sekali memang belum ada hasil dari usaha kita selama ini? Kalau menyangkut kepada pemerintah daerah di era pejabat sementara hari ini Pak Mirjuan, yang baru saya dapatkan beliau sudah melakukan beberapa rasionalisasi anggaran daerah. Tapi sedikit banyak ini sedikit menjadi solusi, tapi solusi ini tidak menjadi solusi permanen untuk mengatasi persoalan kedaerahan kita hari ini, terutama persoalan anggaran daerah. Anggaran daerah yang sedang defisit hari ini 60 miliar lebih kurang, menurut saya ini akan selesai lebih kurang sekitar 2-3 tahun ke depan. Ini defisit akan baru selesai. Artinya masyarakat apakah mau mengatasi defisit ini? Apakah masyarakat mau bersedekah kepada pemerintah daerah? Bahwa pemerintah daerah hari ini butuh uang sekitar 65 miliar. Setiap kakak apakah harus bersedekah? Apakah 1 juta atau 2 juta kepada pemerintah daerah? Yang menjadi persoalan, masyarakat akan ikhlas memberikan sumbangan apapun kepada pemerintah daerah jika penggunaan anggaran itu tepat pada tempatnya dan sesuai pada porsinya. Ketika anggaran itu dikelola tidak pada tempatnya, saya kira rakyat Aceh Tengah hari ini memberikan kutukan lah kepada pemerintah daerah, bahwa pemerintah daerah hari ini menjadi beban ekonomi rakyat. Seharusnya pemerintah memikirkan rakyat, tapi sekarang terbalik. Rakyat memikirkan pemerintahnya. Ini menjadi aneh, dan hal keanehan ini menjadi aneh juga ketika gerakan mahasiswa kok kurang kritis begitu. Dan alhamdulillah kami masih bisa berpikir kritis lah. Di tengah kondisi yang sudah di ujung tanduk, saya kira perlu gerakan mahasiswa untuk memberikan pikiran-pikiran kritis, karena tugasnya mahasiswa adalah mengkritisi secara intelektual tentunya. Persoalan solusi ini tugasnya pemerintah daerah, ini tugasnya dari
anggota dewan untuk memberikan solusi terbaik terhadap Aceh Tengah ini. Gitu ya. Ya baik, terima kasih Bang Jam-Jam. Itu dia teman-teman sekalian. Jadi memang itu dia alasan kenapa Tritura Gayo ini perlu diperjuangkan, dan ini harus tetap dikawal ya Bang sampai dengan tuntas pastinya. Dan harapan kita memang bukan hanya masyarakat, bukan hanya dari Linge antara institut saja, tapi dari kita semua pemuda mahasiswa Gayo harus sama-sama memperjuangkan masa depan Gayo ke depannya. Mungkin untuk penutup ada closing statement Bang. Ya, yang pertama yang menjadi pertanyaan saya, apakah lembaga terhormat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Tengah masih terhormat atau tidak? Ketika persoalan laporan dari Barisan Rakyat Gayo saat itu melaporkan beberapa pelanggaran kode etik, sampai hari ini belum dikaji. Di sini persoalannya, apakah dewan kita masih terhormat atau tidak? Kalau tidak terhormat lagi, dewan kehormatan yang sudah ada dibubarkan saja. Seharusnya laporan yang sudah diberikan itu ini diuji lah. Kalau memang tidak tepat laporannya, sampaikan tidak tepat. Ini malah mengambang. Dilanjutkan tidak, diberhentikan pun tidak jelas. Dan harapan selanjutnya supaya PJ Bupati untuk melakukan evaluasi pemerintahan secara serius, karena jajaran kabinet yang terbentuk sebelumnya ini adalah jajaran kabinet yang membuat defisit daerah ini. Dan PJ Bupati jangan lagi ragu terhadap penegasan evaluasi pemerintahan yang berjalan hari ini. Begitu Eda. Baik, mungkin closing statement tadi sekaligus menutup podcast sore hari ini terkait dengan Tritura Gayo menatap masa depan Gayo. Dan semoga ini menjadi edukasi kita bersama, menjadi ilmu dan juga pengetahuan bagi masyarakat Gayo bahwa memang Gayo sedang tidak baik-baik saja, dan peran kita pemuda, mahasiswa dan masyarakat Gayo sangat dibutuhkan dalam hal ini. Mungkin sekian pertemuan kita sore ini Bang Jam-Jam. Baik, terima kasih Eda. Siap. Mungkin